acara Pemuda Berbahaya. Sesaat lagi kita akan mengikuti Super Talk Show dengan narasumber yang tentunya luar biasa telah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk jalannya Super Talk Show akan dipandu oleh rekan kami Pemuda Berbahaya, Ketua FKP Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sambut Kakanda Rijal Jamal. Kembali lagi bersama saya Rijal Jamal dalam rangkaian acara Super Talk Show di Pemuda Berbahaya. Kali ini adalah hari kedua yang tentunya merupakan hari puncak. Dan saya ingin menyapa kepada seluruh hadirin, kita berikan aplaus dulu buat Pemuda Berbahaya Kabupaten Pinrang. Luar biasa, ngeri, gokil. Seperti biasa hari kedua ini saya akan mengundang narasumber tokoh-tokoh berbahaya yang memang tidak kalah bahayanya dengan hari pertama. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan panggil. Beliau adalah tokoh muda. Tentunya ini menjadi kebanggaan Kabupaten Pinrang. Dia tadi telah membersamai kita sore hari, tetapi pada dasarnya telah membersamai kita berhari-hari untuk membantu kami menyusun konsep yang kreatif untuk melaksanakan kegiatan Pemuda Berbahaya di Kabupaten Pinrang. Bergelut dalam dunia kreativitas, rumah produksi, event planner, konten kreator juga, tokoh kreatif, inilah dia dari coret kreasi media, Fajar Bakri. Sebuah kebanggaan tersendiri yang sebelumnya sebenarnya tidak pernah kami bahkan mimpikan untuk berdiri di panggung semegah dan sebesar ini. Biasanya saya di belakang layar, adapun kalau di panggung, ada di panggung-panggung di pinggir jalanan, panggung komunitas, atau di desa-desa. Kemarin saya bagian dari produksi ini, saya manjat di atas di rigging di sudut sana. Saya bayangkan panggung sebesar ini kalau saya berdiri sendiri seperti apa. Alhamdulillah hari ini saya bisa berdiri di hadapan teman-teman semua di rangkaian kegiatan Pemuda Berbahaya. 6 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015 menjelang akhir 2016, saya dengan teman-teman di komunitas membentuk sebuah komunitas berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Pinrang. Awalnya kami tidak memiliki apa-apa. Kami punya hanya sekedar sound system kecil dengan mic bekas pinjaman dari teman-teman, tapi kita punya mimpi besar. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya dengan teman-teman di sini masih ada beberapa saksi hidupnya, masih ada yang hadir di sini. Saya punya mimpi 5-7 tahun ke depan, Pinrang akan menjadi kiblat ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah tepat di 6 tahun, tepatnya hari ini, kegiatan Pekan Raya Pemuda Sulsel Pinrang ditunjuk menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah itu terrealisasi berkat kerjasama dan kolaborasi dari teman-teman Beda Baik dan Bung Rijal Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi untuk pada salama. Kali ini saya akan memanggil seorang wanita cantiknya, tak lewa-lewa cantiknya ini. Baru saja memenangkan penghargaan menjadi Duta Wisata Sulawesi Selatan tahun 2021. Seorang mahasiswi beralma mater merah, luar biasa kreasi dan prestasinya, aktif dalam dunia sosial media, selebgram dan juga influencer. Mari bersama-sama kita sambut Dinda Ta'risa. Mewakili anak muda Sulawesi Selatan, patutlah kita berbangga bahwa Sulawesi Selatan adalah jantungnya pesona Indonesia dalam hal pariwisata. Dan kita sebagai anak muda memiliki peran penting dalam membantu pemerintah untuk mempromosikan pariwisata yang kita miliki. Karena Sulawesi Selatan wonderful of experience. Saya di sini ingin mengajak seluruh anak muda di Kabupaten Pinrang ini dan seluruh anak muda di Sulawesi Selatan untuk akan sadar wisata. Karena sekali lagi saya ucapkan Sulawesi Selatan adalah pintu gerbang untuk Indonesia Timur. Salamaki atau pada salama kurela sumanga. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengundang salah satu tokoh yang aktif juga dalam dunia literasi, seorang akademisi,
aktif dalam Dewan Kesenian, menjadi sutradara film fenomenal Melawan Takdir, dan berbagai macam karya-karya lainnya. Aktif memberikan perhatian dan edukasi kepada anak muda. Mari bersama-sama kita sambut sang tokoh yang memberikan ketajaman selalu pada literasi dan juga dunia anak muda. Inilah dia, Quraisy Matar. 93 tahun yang lalu, yang mengepalkan tangan bernama Nasir, bernama Agus Salim, bernama Cokro, bernama Semaun. Mereka jauh lebih berbahaya dibanding kita hari ini yang mengepalkan tangan dalam kondisi merdeka. 17 tahun saya menghitung mundur tadi di sela-sela ketika Sumpah Pemuda dibaca. 17 tahun sebelum terbentuknya Indonesia, mereka mengepalkan tangan dalam posisi sangat-sangat berbahaya. Ketakutan jangan sampai company dari luar mendor ketika Sumpah Pemuda itu belum selesai mereka bacakan. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah, Quraisy Matar. This is the special one. Salah satunya, satu-satunya kepala daerah yang alhamdulillah berkenan hadir. Walaupun semuanya sebelumnya sudah terjadwal, tapi qadarullah hari ini kita baru membersamai dan beliau hadir jauh-jauh dari Kabupaten Goa. Belah ketupat di hari raya. Cakep. Dipotong pisau dengan tajamnya. Cakep. Kalau mau tahu tentang saya, jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih. Oke, itulah orasinya. Silakan Pak Bupati. Bapak Ibu sekalian, kita akan tentunya sangat santai saja, kita sangat fun saja. Nanti kita akan juga buka sesi tanya jawab, tapi tidak banyak, menyesuaikan dengan waktu yang ada. Baik, saya akan pertama kali untuk memperlihatkan video tentang pemuda berbahaya itu sebenarnya seperti apa. Nanti coba kita tanyakan versi masing-masing narasumber kita itu seperti apa sebenarnya. Tentu mereka mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Tapi kita lihat video ini sebagai pengantar tentang pemuda berbahaya. Apakah itu pemuda berbahaya? Oh iya, pemuda berbahaya tanggal 30-31 Oktober di Gedung Indoor Kabupaten Pinrang. Tapi pemuda berbahaya itu ketika apa sih? Pemuda berbahaya itu ketika kurang berbicara, beraksi tanpa jeda. Pemuda berbahaya itu ketika dipecat dari perusahaan dan langsung membuat lapangan kerja yang baru. Pemuda berbahaya itu ketika ngumpul dengan teman tapi tidak pegang HP. Pemuda berbahaya itu jika berani jadi seniman, bukan jadi bajingan. Pemuda berbahaya itu mampu mengambil keputusan di saat semua orang gila urusan. Nah, kalau menurut kamu, pemuda berbahaya itu ketika apa? Tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat netizen yang budiman? Oke, sekarang saya mau tanya pertama ke Bupati Goa. Pak Bupati, Pak Adnan, menurut Pak Bupati, pemuda berbahaya itu ketika singkat. Ketika mampu mengeluarkan ide dan gagasan. Ketika mampu mengeluarkan ide dan gagasan, itu pemuda berbahaya. Ya. Saya langsung ke Fajar. Punya kreasi, siap berkolaborasi dan mau berbagi. Oke, punya kreasi, kolaborasi dan mau berbagi. Selanjutnya saya ke Dinda Tarisa. Pemuda berbahaya itu ketika mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi, dan menggunakan sosial media sebaik mungkin. Sosial media sebaik mungkin, itu pemuda berbahaya. Pak Quraisy Matar, pemuda berbahaya itu ketika melawan takdir. Ketika dia melawan takdir, luar biasa, dahsyat, singkat padat, mapedi, masa poda. Oke, kali ini sangat menarik luar biasa, mereka punya persepsi masing-masing. Namun kali ini saya mau ngajak ngobrol dulu sang yang baru meraih gelar doktor. Kita rasakan apa-apa rasa kira-kira. Pak Bupati? Pak Bupati, sebelum saya lanjut bicara, gimana rasanya Manchester United menang tadi malam 3-0? Ini ternyata akhirnya Oleh selamat. Akhirnya Oleh selamat. Nonton Pak Bupati? Nonton. Nonton. Kalau nonton pencetak gol pertama? Ronaldo. Kedua? Cavani. Yang ketiga? Rashford. Tahu luar biasa. MU banget the Red Devil ya, setan merah, luar biasa. Pak Adnan, gimana rasanya alhamdulillah akhirnya bisa meraih gelar doktor? Itu gimana prosesnya? Padahal Anda seorang kepala daerah masih sempat kuliah.
Itu gimana ceritanya Pak Dr. Adnan? Memang harus dipaksakan. Ya. Memang harus dipaksakan. Membagi waktu antara pekerjaan dengan sekolah itu bukan perkara yang mudah bagi saya. Tetapi memang harus dipaksakan. Kalau kita ingin memang meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia, maka memang harus dipaksakan. Salah satunya adalah dengan sekolah. Nah, saya sengaja ujian promosi doktor saya di tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, karena saya ingin menginspirasi para pemuda yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan Indonesia untuk bisa terus meningkatkan kompetensi yang ada dalam dirinya supaya kita bisa membawa Sulawesi Selatan dan Indonesia yang tentunya lebih baik dan masyarakatnya lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang. Luar biasa. Di momentum Sumpah Pemuda tanggal 28 dijadikan sebagai tanggal promosi doktor ternyata yang sangat luar biasa, yang tentunya menjadi salah satu contoh bahwa di momentum 28 itu Anda membuat sebuah gebrakan dalam akademik, walaupun kita tahu setiap Sumpah Pemuda anak-anak biasa di jalan juga ramai. Itu gimana tanggapannya kalau demo di Sumpah Pemuda Pak Bupati? Enggak apa-apa. Apapun dalam bentuk demo itu adalah bagian daripada mengeluarkan kreativitas. Apalagi kalau dia pemuda. Itu bagian mereka mengeluarkan ide dan gagasannya. Mereka ingin menyampaikan idenya. Mereka mau menyampaikan gagasannya. Oleh karena itu silahkan ruangnya di mana saja. Mau di jalanan, mau di parlemen, mau di pemerintahan. Yang penting ide itu bermanfaat untuk daerah, bangsa dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi demo silakan. Silakan saja. Yang penting jangan ada kepentingan-kepentingan lain. Dan tidak boleh anarkis. Kenapa? Tidak boleh anarkis. Tidak boleh anarkis. Kalau anarkis? Tidak boleh. Merusak itu adalah fasilitas masyarakat. Merusak fasilitas masyarakat sama dengan mencederai masyarakat. Luar biasa. Kita berikan aplaus. Keren banget. Pak Bupati, sebelum masih ada. Ya. Sebelum saya lanjut ke Dinda Tarisa. Oke. Nah, saya mau tanya nih soal pandemi COVID-19. Oke. Anda termasuk kepala daerah yang cukup agak kejam untuk soal COVID di awal-awal. Sempat memasang perbatasan itu dengan barakuda, dengan berbagai macam aturan dan sebagainya. Yang kemudian kita tahu bahwa COVID, Pak Bupati, itu membawa efek banyak sekali, terutama wisata yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Goa. Gimana kita rasa setelah memang COVID ini? Isu COVID itu ada dua, Rijal. Ada dua. Yang pertama itu adalah kesehatan. Yang kedua adalah ekonomi. Kita tidak bisa memilih salah satunya. Oh begitu? Kalau kita fokus memilih kesehatan untuk mengendalikan angka COVID, ekonomi kita hancur berantakan. Apa efek daripada ekonomi yang hancur? Yang pertama, PHK terjadi di mana-mana. Angka kemiskinan naik. Angka pengangguran naik. Banyak masyarakat kita kehilangan penghasilan dan pendapatan. Kemampuan pemerintah juga berkurang karena tidak memiliki pemasukan, sehingga tidak bisa membantu masyarakatnya dengan maksimal. Itu kalau kita memilih fokus kesehatan. Kalau kita memilih fokus ekonomi, angka COVID tidak terkendali. Dengan dibukanya semuanya, orang bisa bebas berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, pasti angka COVID akan naik tinggi. Apa imbas daripada angka COVID naik tinggi? Kalau kita memilih ekonomi, tentu rumah sakit kita kolaps. Para tenaga kesehatan kita kewalahan karena yang mau dirawat lebih banyak dibandingkan yang mau rawat. Dan yang terakhir, banyak saudara-saudara kita menjadi korban. Kita rasakan kemarin, waktu terjadi gelombang kedua, hampir setiap hari kita membuka WA group, pasti innalillahi wa innalillahi rajiun. Betul. Dan itu rata-rata keluarga dan sahabat-sahabat kita. Itu kalau kita fokus pada ekonomi. Nah, sekarang kita tidak bisa memilih salah satunya. Harus berjalan beriringan bersama. Kalau dia berjalan beriringan bersama, maka itulah yang dikatakan dengan new normal, kehidupan baru, jalan hidup yang baru. Dan new normal itu bukan pertama kali kita rasakan. Sudah beberapa kali tahapan kita merasakan yang namanya new normal. Yang pertama, dulu kalau kita mau berangkat ke Jakarta, tidak pernah ada yang namanya metal detector. Betul. Tidak pernah Nanti ada yang namanya bom di Amerika, Twin Tower itu, WTC,
lalu kemudian bom Bali di mana-mana, bom di Jakarta di mana-mana, barulah ada yang namanya metal detector. Di bandara? Di bandara. Oke. Begitu orang mau berangkat, semua kita buka. Jam tangan kita buka, apa dan segala macam. Awalnya kita tidak senang dengan itu. Awalnya, ya betul. Tetapi akhirnya karena kita terbiasa, sebelum kita masuk ke metal detector, termasuk ikat pinggang dan sepatu pun kadang kita buka untuk bisa lolos dengan situ. Yang kedua, kita perubahan atau yang non normal itu adalah handphone. Handphone, menarik ini. Ketika handphone ini fungsinya masih telepon dan SMS, orang biasa saja dengan handphone. Yes. Tapi begitu fungsinya handphone ini berubah, semuanya dikontrol melalui handphone. Minta maaf ini. Iya. Kita mandi, pakaian semua kita buka, handphone dibawa masuk ke kamar mandi. Betul. Begitu pentingnya handphone dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan ada beberapa teman-teman saya, kalau ketinggalan dompet di rumahnya, itu tidak ada masalah bagi dia. Tidak stres. Tidak stres. Tapi begitu ketinggalan handphone dan istrinya tahu passwordnya, itu dia langsung kembali ke rumahnya untuk ambil. Karena begitu pentingnya handphone saat ini. Iya, betul. Gitu. Dan kita lebih memilih kehilangan dompet daripada kehilangan handphone. Iya. Nah, sekarang kehidupan yang baru adalah pandemi COVID-19. Yes. Ini harus dipaksakan. Oh, dipaksakan? Harus dipaksakan. Kalau tidak, ekonomi kita hancur. Oh, oke. Oleh karena itu, harus betul-betul dengan kehidupan baru dan cara yang baru. Yes. Kita berkegiatan dan beraktivitas harus dengan cara yang baru. Harus baru. dengan cara menyesuaikan pandemi COVID-19. Nantilah kalau pandemi COVID sudah selesai, baru kehidupan kita bisa seperti sedia kala, normal lagi kembali. Luar biasa. Berbicara pariwisata. Itu. Pariwisata nanti akan menjadi sektor yang paling meroket setelah pandemi COVID-19 selesai. Kenapa? Karena orang butuh hiburan, Rijal. Stres orang, Pak Bupati. Orang udah capek betul-betul di rumah dengan pembatasan apa dan segala macam. Orang sudah capek. Sekarang orang mau hiburan. Hiburannya kemana? Pariwisata. Maka tugas salah satu dari Duta Wisata adalah mempromosikan semua potensi-potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Goa. Malino salah satunya. Termasuk yang ada di Malino. Dan di Malino itu ada air terjun Ketemu Jodoh. Jadi kalau misalnya nanti Duta Wisata mandi di air terjun sana, bisa ketemu jodoh insya Allah. Amin. Pak Bupati, saya agak salah fokus sama tulisan Bajuta. Ya. Apakah artinya itu? Pemuda berbahaya. Serius, Ki? Wah, ya kasih boro-boro kali Pak Bupati kayaknya. Itu boleh berdiri dulu Pak Bupati, izin? Boleh supaya dilihat ke kamera ya. Oke, boleh disorot bajunya Pak Bupati? Ya. Disorot bajunya Pak Bupati. Oke. Iya. Ada yang tahu bahasa ini, tulisan ini? Tulisannya pemuda berbahaya. Saya harus percaya saja ya kayaknya. Karena kita semua tidak ada yang tahu artinya apa. Termasuk pemuda berbahaya. Kita berikan aplaus buat Bupati Goa. Oke. Saya mau ke orang Pinrang dulu deh sebelum saya ke Duta Wisata. Kak Fajar, gimana? Gayanya sama, makanya saya kasih satu duduk, Ki. Iya, kira-kira begitu. Bupatinya juga masih muda, betul. Amin. Kak Fajar, gimana kabar Kak Fajar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kak Fajar, apa karya terakhir sebelum pandemi COVID-19 masuk? Karya terakhir artinya di 19 ya. Atau 2020 awal? Kemarin kita terakhir buat film 100% produksi lokal Pinrang. Yes. Itu nama judulnya Dia Yang Menunggu Hujan Reda. Pada saat itu memang kita pernah bermimpi mau desentralisasi apapun itu. Yes. Salah satunya film. Saat itu lagi booming-boomingnya sekitar 2016 2017 itu lagi booming film lokal. Kita ingin membawa kapan kita bisa produksi di Pinrang. Alhamdulillah doa itu terkabul, terwujud. Alhamdulillah salah satu sutradara dari film besar pada saat itu siap menjadi relawan untuk berbagi, mentransformasikan pengetahuannya ke kita. Kita patungan, kita sampai ke desa dan sebagainya. Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun film itu
berhasil dibuat. Alhamdulillah. Begitu dibuat, Ya. penerimaan masyarakat luar biasa, atensi pemerintah juga pada saat itu kita disiapkan tempat untuk nonton bareng. Bahkan sempat saya dihubungi sama beberapa produser dari Makassar, ada 2 lah, nggak usah sebut namanya, yang dia siap menjadi sponsor buat pemutaran di layar lebar. Cuman dengan berat hati kami tolak, karena tentu dengan konsekuensi itu akan ada pergantian kru yang lebih profesional. Oke. Sedangkan kita ingin bahwa ini film produksi 100% lokal. Dan Anda pertahankan itu? Saya pertahankan hingga pemutaran film dilakukan. Baik, Kak Fajar, selama Anda menjadi seorang kreator atau menjadi pelaku kreatif, bagaimana sih respon pemerintah? Saya minta Anda jujur menjawab pertanyaan saya. Bagaimana sih respon pemerintah daerah? Ya, jujur saja memang dari awal waktu kami baru memulai komunitas, boleh dikata kita apa ya? Ya samalah dengan teman-teman sebelum yang lain, mungkin banyak yang merasa indie. Iya. Apa kita anti apa dan sebagainya. Cuma lambat begitu sambil berjalannya waktu, kita tahu kemampuan kita terbatas. Yes. Kita tahu kemampuan kita terbatas, bahwa sejauh manapun, sekuat apapun kita bekerja, kalau kita hanya pikirkan kelompok dan sebagainya, tidak berkolaborasi, tidak bersinergi dengan pihak yang lain, saya rasa efeknya kan kurang kena. Mau tidak mau pada saat itu kita selalu melakukan, sebenarnya apa yang teman-teman lakukan pada saat itu adalah bentuk demonstrasi. Ke pemerintah? Bentuk demonstrasi ke pemerintah, tapi dalam bentuk karya. Dalam bentuk karya? Dalam bentuk karya. Jadi kita bukan dalam bentuk orasi di jalan, tapi kita menunjukkan bahwa dengan keterbatasan anggaran, dengan keterbatasan fasilitas, kita mampu berbuat yang lebih dibandingkan pemerintah yang pada saat itu punya anggaran yang lebih. Oke. Ya, itu yang kita tunjukkan. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu kita mulai dilirik. Ya, dan alhamdulillah 2017 kita mulai kolaborasi, beberapa kegiatan pemerintah kita sudah coba diajak kerjasama, dan alhamdulillah hingga hari ini. Berarti saya bisa menyimpulkan begini Kak Fajar, pemerintah akan melirik potensi anak mudanya kalau anak mudanya memperlihatkan terlebih dahulu. Iya, tepat sekali. Harus begitu Kak? Tepat sekali. Kalau kemudian dia punya potensi, tapi itu potensi bisa tersalurkan kalau disupport dulu. Ya, ini kan tugasnya, perannya teman-teman sebenarnya di komunitas. Perannya teman-teman anak muda. Jadi bukan berarti bahwa, jadi ketika kita berkomunitas itu bukan berarti kita yang harus terus-menerus diingat. Kita harus ingat teman-teman yang lain juga. Makanya saya bilang kolaborasi dan berbagi itu penting. Oke. Jadi selain kita berkolaborasi dengan pihak lain, pihak pemerintah atau pihak swasta dan sebagainya, kita juga perlu berbagi dengan teman-teman komunitas yang baru mau mencari jati dirinya. Jadi coret-coret sendiri itu punya 3 peran sebenarnya. 3 peran. Ya. Yang pertama sebagai kreator. Jadi kita yang membuat karya, kita kemudian membuat inisiator. Kemudian kita sebagai kolaborator. Oke. Jadi teman-teman yang tidak punya fasilitas yang kurang sebagainya, kita support sebagai kolaborasi. Termasuk hari ini kita berkolaborasi dengan teman-teman di Beda Baik, dengan Bung Rizal. Kemudian yang 3 sebagai inkubator dan akselerator. Inkubator. Ya, jadi teman-teman yang baru mau hanya punya konsep tapi belum bisa mewujudkan, kita coba seperti apa ininya, kita kita kasih saran dan sebagainya, kita cari jalan supaya bisa jalan. Ataupun yang sudah punya tapi belum bisa berjalan dengan maksimal, ya kita percepat. Kita percepat dengan trik-trik dan sebagainya, dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Baik, sebelum saya pindah ke Dinda Tarisa, saya mau Anda jujur satu kali lagi, apa yang masih kurang dari kabupaten Anda? Ya, memang sebenarnya fungsi keberpihakan anggaran terhadap pemuda itu yang masih kurang. Tapi Pak Kadis. Fungsi anggaran ya? Ya, keberpihakan anggaran terhadap pemuda yang masih sangat kurang. Saya terus terang agak miris. Di bidang pemuda, khususnya dalam dinas itu, keberpihakan anggaran terhadap kegiatan kepemudaan itu masih sangat minim. Kalau saya buka di anggaran pemerintah terkait dengan pemuda, yang paling besar hanya 1. Apa itu? Hanya Paskibraka. Oke. Ini yang menjadi hanya 1 kegiatan yang betul-betul dikatakan pemuda, selain dana hibah ke lembaga-lembaga organisasi lain. OKP dan seterusnya. Ya. Hanya itu, jadi mungkin itu saja, ke depan keberpihakan keberpihakan anggaran terhadap
pemuda ini, kegiatan kepemudaan mungkin yang perlu diperhatikan. Diperhatikan, ditambah gitu ya? Iya. Oke. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman di bawah. Baik, baik. Kita berikan aplaus buat Fajar Bakri, Kak Fajar Bakri. Dinda, luar biasa. Dinda jangan marah-marah. Kanda jangan marah-marah. Aduh, nggak bisa aku saya begini Pak Bupati. Nggak tahan kita ini kalau begini ini. Dinda, gimana kabar Dinda? Baik, alhamdulillah. Kenapa Anda berani sekali untuk menjadi perwakilan Kota Makassar? Makassar. Ya? Anda kemudian terpilih menjadi duta wisata. Alhamdulillah. Kenapa dengan wisatanya Sulawesi Selatan? Potensi wisata Sulawesi Selatan harus kita ajungi jempol, Kak Rizal. Ya. Soalnya seluruh aspek budaya, kuliner, alam itu ada di Sulawesi Selatan. Oke. Ya, Sulawesi Selatan ini pintu gerbangnya Indonesia Timur. Yes. Dari barat ke timur transitnya di mana? Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Betul sekali. Jadi adanya duta wisata ini adalah pendorong, pembantu buat pemerintah dalam mempromosikan pariwisata dan kolaborasi antara duta wisata dan pihak pemerintah dan kementerian itu sudah sangat maju ya kalau Dinda bilang, karena program kementerian untuk mendorong pariwisata di tengah COVID-19 sekarang ini juga sangat bagus karena adanya CHSE yaitu Clean Lines, Healthy, Safety, Environment Sustainability merupakan salah satu contoh program yang dihadirkan di tengah pandemi kali ini, Kak Rizal. Biar roda perekonomian kreatif bidang pariwisata juga tetap berjalan. Tidak ditutupnya destinasi wisata, tapi kita sebagai wisatawan juga harus paham protokol kesehatan. Seperti itu. Baik, Dinda, kan selama ini kan duta-duta wisata itu udah banyak. Hampir setiap kabupaten, hampir tiap tahun ada duta wisatanya. Ada. Sebenarnya selain mempromosikan, sebenarnya ada nggak tugas lain, Dinda? Tugas lain, tugas utama tetap mempromosikan. Oke, mempromosikan. Tugas lainnya adalah menjadi jembatan. Menjadi jembatan? Jembatan informasi. Jembatan informasi. Iya, bukan hanya mempromosikan destinasi wisata, tapi kita duta wisata juga harus menjadi jembatan antara pemerintah dengan anak muda, anak milenial untuk memberikan paham masyarakat sadar wisata kepada teman-teman semuanya. Jadi segala informasi, mau itu informasi pariwisata yang berhubungan dengan kesehatan, dengan politik, dengan ekonomi kreatif, kita harus sampaikan kepada milenial, khususnya anak-anak muda ya. Biar paham gitu Kak Rizal. Jadi kita sebagai jembatan lah antara pemerintah dengan teman-teman semuanya. Dan itu kan hanya periodenya kurang lebih setahun ya? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Wah, begitulah prinsipnya kira-kira ya? Tagline-nya. Tagline-nya. Nah, kalau saya tanya kira-kira sebenarnya yang paling identik potensi yang ada, potensi wisata kita di Sulawesi Selatan sebenarnya apa? Oke, jadi karena sebentar lagi salah satu taman wisata kita akan disahkan oleh UNESCO. Taman wisata? Taman Wisata Nasional Geopark Maros Pangkep. Oke. Itu sebentar lagi akan disahkan oleh UNESCO, artinya kita memiliki taman nasional yang sudah bertaraf internasional, Kak Rizal. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan bagi Sulawesi Selatan memiliki taman nasional yang sudah diakui oleh dunia. Itu masuk wisata apa itu? Wisata sejarah atau wisata? Itu masuk wisata alam dan bahari. Oke, luar biasa. Bahari itu salah satu potensi yang sangat unggul. Iya. Kalau bicara soal, kalau saya tanya Dinda Tarisa, dan Dinda Tarisa lebih pilih gunung atau laut? Kalau Dinda lebih suka laut ya. Laut? Laut. Di Goa tidak ada lautnya? Enggak apa-apa, atau ada tapi Pak Bupati? saya cinta banget sama Malino. Oh, Malino. Dingin-dingin. Ini karena ada bupatinya kita bilang begitu. Saya suka memang Goa. Oh, suka memang. Suka Malino. Beautiful Malino pernah datang? Beautiful Malino datang. Festival bunganya juga sangat menginspirasi. Jadi festival bunga itu Kak Rizal. Festival bunga. Dinda akan membuat program. Kalau misalnya ada Beautiful Malino lagi Bapak, jadi dengan teman-teman duta wisata, jadi bunga-bunga yang telah dipakai untuk berkompetisi nanti itu tidak akan langsung dibuang Bapak. Jadi kita akan mengolah menjadi bunga kering. Oke. Karena sekarang lagi ngetren bunga-bunga kering, Instagramable, estetik begitu. Jadi tidak akan ada limbah, mungkin limbahnya akan berkurang. Dan potensi ekonomi kreatif masyarakat setempat juga akan berkembang karena
kita akan menjual dan menjadikan itu recycle ya Kak. Jadi itu bisa memutar perekonomian kreatif yang ada di Kabupaten Goa, khususnya masyarakat di Kecamatan Malino. Oke, luar biasa. Kecamatan Tinggi Moncong kayaknya. Tinggi Moncong. Kecamatan Iya. Tinggi Moncong. Iya, daerah Malino. Baik, kita berikan aplaus dulu buat Dinda Tarisa. Oke, sekarang terakhir nih, Pak Quraisy Matar. Pak Quraisy, apa yang kira-kira sedang melanda seorang Pak Quraisy Matar sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini kita belum lihat karya-karyanya lagi, atau mungkin saya yang belum update, apakah betul karena COVID atau karena dukungan atau karena ide atau karena anak-anak muda tidak bergairah lagi atau gimana sih? Awalnya pandemi saya pikir sebuah penyakit. Awalnya penyakit Ji. Oke. Setelah datang semakin kemari ternyata menjadi berkah. Oh. Akhirnya begitu banyak pikiran di kepala saya yang tadinya nggak kepikir, akhirnya kepikir. Oke. Dipaksa kita berpikir. Apalagi saya sebagai warganya Pak Bupati. Oh, warganya Pak Bupati. Di Palang Kak itu waktu Pak Bupati. Oke, ke sana terpalang Ki. Tapi saya harus menghormati karena itu juga sudah demi masyarakat. Iya. Akhirnya kita berpikir pada ruang kecil di kamar dan seterusnya, memaksa kita berkreasi. Akhirnya saya tersadar, tadi saya berbisik dengan Fajar di belakang. Beberapa tahun sebelum pandemi, kita bertanding-tanding untuk memasukkan satu film ke bioskop yang di Sulawesi Selatan. Pada waktu itu hanya 3 kota yang punya bioskop, 21 kabupaten kota yang lain itu hanya cerita yang mereka dapat. Oke. Itu pun ada di pusat kota. Pandemi datang kemudian menyadarkan saya, kenapakah kita tidak kembali ke layar tancap? Kita putar di desa saja, uang masuknya pakai pisang goreng. Oke. Modalnya kita pakai dari dan karoro yang ada di pinggir-pinggiran kebun kita. Ini sudah sangat canggih sih sebetulnya. Iya. 2.200 sekian desa di Sulsel. Oke. Kalau kita bikin filmnya Fajar, kita bagi hard disk, flash disk ke 2.200 Desa. titik itu. Kemudian kita memilih Sumpah Pemuda yang akan datang serentak 2.200. Apa tidak rekor muri buat Sulsel? Iya, betul. Sebuah ide. Ngapain kita berebut di bioskop yang sedikit itu? Sementara kita punya ruang banyak sebetulnya. Saya jadi rindu ada PT-PT di zaman saya dulu. Kalau mau main film, itu PT-PT bawa toa. Nanti akan putar filmnya Roma Irama, Benyamin dan seterusnya. Saya rindu itu. Kalau itu datang, enggak dapat Pak Bu. Enggak dapat saya. Iya. Dan waktu itu tidak sempat juga kita rekam karena belum ada HP. Tapi saya yakin kalau itu kembali sekarang setelah pandemi, sebetulnya new normal itu old normal dulu. New normal sekarang sebetulnya old normal. Kita balik saja ke yang dulu. Oke. Kita balik saja. Putar film, pasang karoro, layar tancap, tiketnya pisang goreng yang bikin ibu desa. Kalau di level bupati, istrinya Pak Bub yang bikinkan kita tiketnya berbentuk pisang goreng. Beli pisang goreng 2 masuk mungkin. Nonton bareng-bareng, ada Tommy penjual kacang di situ, ada Tommy dan seterusnya. Hidup sentra ekonomi di sekitar layar tancap kita. Efek sosialnya juga dapat. Aspek sosial, gotong royong, si pakat tahu itu kembali. Oke. Tanpa perlu kita ketakutan dengan HP. Gampang Ji. Begitu mau tayang filmnya, kita minta izin karena Pak Bupati Toseng yang punya ini. Pak Bub, tabe 30 menit ini film, matikan semua wifi satu kabupaten. Tak lewat-lewat tahu juga. Akhirnya kita tutup, bicara ke semua, nonton semua film. Oke. Itu kira-kira? Itu yang salah saya satu. pikir. Iya. Menurutnya Pak Quraisy, apa sih yang membuat itu sehingga sulit terwujud? Adakah pengaruh faktor kepala daerah di situ? Kalau ide tadi itu yang kurang lebih 2000 titik itu. Saya ingat dulu beberapa tahun lalu ketika Indonesia ini punya persoalan di sepak bola. Oke. Liga kemudian dipecah menjadi Liga 1 dengan apa dulu saya lupa ya. Iya.
Kita akhirnya memilih mau masuk di mana. Liga PSM waktu itu mau masuk yang kompetisi A atau B. Sengkarut waktu itu, tidak bisa datang. Satu-satunya daerah yang karena susah sekali, akhirnya diutus presidennya FIFA langsung. Apa masalahnya itu Indonesia? Di bandara saya dengar ceritanya, baru mendarat dia intip luas wilayah Indonesia. Apa dia bilang? Pantas mengurus Indonesia ini sama dengan mengurus Eropa. Jadi Liga Indonesia itu Liga Champion. Kalau kita netrem dari Belanda, belum pakai tidur, Polandia mi. Belum pakai tidur, Ukraina mi. Ketiduran banyak itu negara dilewati. Dan satu ji bahasa, kecuali kalau sudah masuk Eropa Timur, agak aneh bahasanya. Tapi di Sulsel ganti PT-PT berubah bahasa. Naik PT-PT merah, PT-PT-nya Pak Bu, masuk ke Kilesa Maros, mulai berubah situ. Campuran Bugis Makassar. Masuk lagi baru, berubah logatnya. Paling parah di Pare-Pare. Setelah belok Pinrang lain, Enrekang lain logatnya, udah semakin. Artinya yang saya mau sampaikan, sebetulnya sudah tidak efektif untuk menyebut bahwa itu kesalahan dititik beratkan pada pemerintah. Negeri kita ini luar biasa. Saya juga membisik tadi Fajar, orang Timur Tengah kalau datang di Indonesia belum mendarat pesawat, dia intip keluar, dia bilang, ini yang diceritakan di Al-Quran tentang surga yang hijau-hijau itu, karena dia tidak pernah lihat. Begitu dia turun, yang dia lihat sebetulnya kanal, bukan sungai. Belum dilihat sungainya ini, belum dilihat Malino di sana. Baru kanal, dia sudah bilang, ini mi tahtahul anhar halidina fiha abada. Ini mi sungai-sungai ini yang di sorga. Dia lihat lagi pohon pisang, delima yang diceritakan ada di sorga. Ternyata ini sorga. Persoalannya, orang yang hidup di Indonesia, kita ini penghuni sorga yang sedikit-sedikit salah, ini salah dan seterusnya. Kalau saya belajar dari pandemi, apapun itu saya selalu balik. Kalau saya menunjuk orang, satu jari saya ke orang, 3 balik ke saya. Kalau saya menunjuk kebaikannya, 3 balik. Tapi kalau saya menunjuk keburukannya, 3 saya lebih buruk. Jadi kalau saya bilang, tabik Pak Bupati, saya hanya memberi contoh. Apakah ini bupatiku? Tidak ada urus. Pada waktu itu telunjuk saya yang menunjuk dia. Saya dapat 3, kau apa sumbangsimu terhadap kabupatenmu? Itu. Berarti banyak menyalahkan ya. Banyak menyalahkan salah satu aspek yang membuat kemudian banyak ide-ide kreatif yang kemudian tidak bisa lahir atau tidak bisa tereksekusi. Pandemi akhirnya jadi membuat kita berkontemplasi, bersemedi. Betul. Memikirkan terus. Kita kan dulu ingat di awal-awal pandemi kita berpikir nanti akan ada dukhon. Ini tanggal sekian akan kiamat nih dan seterusnya. Luar biasanya kita mengaji. Tidak ada jangankan sholat wajib, sholat sunat kita lengkap dulu di awal-awal pandemi. Tiba-tiba kita harus jadi imam. Kita Tommy juga yang ceramah di tarawih. Jamaahnya, makmumnya itu istri kita dan anak-anak. Sebagian yang ngeri, macam-macam alasannya. Saya bilang sama teman, gampang Ji, kok hafal saja 3 ayat untuk mendampingi Al-Fatihah. Apa itu? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf. Kan cukup 1 ayat. Waladhalin, amin. Alif Lam Mim, sujud. Rakaat kedua, waladhalin, amin, Yasin, sujud, ruku. Tetapi itu kan membuat kita akhirnya tersadar bahwa begitu selama ini kita sering menunjuk orang, menunjuk pemerintah, menunjuk teman kita, menunjuk tetangga. Nah, persoalan terbesar sebetulnya ada di diri kita. Pemuda harus sadar tentang itu. Makanya lawan kita Takdirta. Lawan kita Takdirta, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kures Matar. Korupsi itu, Rijal, bukan hanya ambil uang. Kesalahan administrasi pun itu bisa masuk dalam kategori korupsi. Kalau Pinrang mungkin saya ditanya apa ditanyakan sama Pak Bupati Pinrang, andai kata hadir di sini mungkin pertanyaan saya banyak. Oke. Ya. Kadar itu saya cuma minta untuk Bapak Libatkan. Bupati melibatkan selalu duta wisata dalam setiap kegiatan pariwisata yang ada di Goa. Berarti selama ini tidak dilibatkan duta wisata di Goa? Pengen menunjuk rumah lain. Rumah lain bilang, dulu pernah ada temannya Abah di sini, tapi pindah ke sana. Intinya besok saya mau ke salah satu rumah sakit, periksa kesehatan.
Pasti gula darah saya naik ini karena digola terus dari tadi.